Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah pantas jadi imam salat seorang tukang baca-baca sesajian, orang mati pakai dupa? Antum perhatikan nanti, kucing itu tidak makan yang dibaca-baca. Perhatikan baik-baik, ya. Karena yang dibaca-baca itu koran, buku. Ya. Jadi tidak ada kucing itu yang makan baca-baca. Secara umum, ayo ikhwah, tidak mengapa bermakmum di belakang imam yang terjatuh dalam perbuatan dosa, selama dosanya itu bukan dosa kekufuran dan kesyirikan. Ya. Selama dosanya itu bukan dosa kekufuran dan kesyirikan. Anas bin Malik salat di belakangnya Hajjaj bin Yusuf. Wa kana saffah bid-dima. Dia salah seorang pemimpin yang banyak membunuhi orang-orang saleh, bahkan para ulama, tetapi beliau tetap salat di belakangnya. Sama dengan salat di belakang ahli bid'ah. Ya tidak mengapa, salatnya sah, ya, dan juga kita tidak perlu takalluf memberat-beratkan diri. Apalagi misalnya kalau kita safar di sebuah perjalanan, kemudian singgah salat subuh di sebuah masjid, dia tidak mau langsung salat di belakangnya imam. Dia keliling dulu tanya, bagaimana itu imamnya? Ya, bagus ya tidaknya, tidak boleh, ini takalluf namanya. Ya, al-aslu fil muslim as-sitr, asal dari seorang mukmin itu adalah al-bara'ah. Dia dihukumi sebagai seorang muslim, ya, bara'atuz zimmah. Ya, kecuali kalau misalnya nyata ada perbuatan kekufuran yang ia lakukan, maka kemudian kita tidak salat di belakangnya, wallahu a'lam. Ustadz, saya sering dipukul sama orang. Tangkis. Karena saya sering mencela orang. Ya lapang. Baik, kita lihat apa pertanyaannya. Bagaimana saya menghilangkan sifat itu? Ya, itu tahu bagus. Jadi dia mau bertobat dari sifat selalu mencela orang. Yang pertama, ya, sungguh merupakan sebuah, mohon maaf, kedunguan kalau ada orang yang suka dipukul berulang-ulang. Ya kan? Ya. Seorang mukmin itu tidak jatuh di sebuah lubang 2 kali. Ya. Jadi kalau Anda sudah tahu bahwasanya ini buruk, maka jauhi dan tinggalkan. Ya. Dan berusaha untuk tidak lagi kemudian melakukannya. Bagaimana caranya? 1, perbanyak doa pada Allah. Ya, agar Allah mengubah sifat kita yang buruk itu, sebagaimana dalam doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif an sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk untuk memiliki akhlak yang mulia, yang mana tidak ada yang memberikan petunjuk itu kecuali Engkau, dan palingkan dariku akhlak yang buruk, yang mana tidak ada yang memalingkan dariku kecuali Engkau. Ya, itu 1. Berbanyak doa pada Allah. Dan bagus kalau dia sadar bahwasanya itu buruk. Karena salah satu di antara cara mendiagnosa penyakit adalah dia harus sadari dulu dirinya bahwasanya dia sakit. Ini bagus. Berarti dia tahu ini buruk. Tinggal kemudian kita berusaha mengubahnya. Ya, dengan doa. Kemudian yang kedua, berjihad. Apa maksud jihad di sini? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akan diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan al-hilmu bittahallum. Ya, kesantunan itu didapatkan dengan melatih diri untuk santun. As-sabru bittasabbur. Kesabaran didapatkan dengan melatih diri untuk bersabar. Wal ilmu bitta'allum, dan ilmu didapatkan dengan menuntutnya. Jadi siapa di antara kita yang merasa memiliki akhlak yang buruk, maka berusahalah untuk mengubahnya. Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam keras orangnya, tapi setelah masuk Islam berubah. Ya, jadi kita berusaha untuk mengubah diri kita, jangan pasrah, ayyuhal ikhwah. Ya, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita ya akhlak-akhlak yang mulia insya Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aqrabun nasi majlisan yaumal qiyamati ahasinuhum khuluqa. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Baik. Ustaz, doa iftitah apa saja yang boleh digunakan dalam salat? Karena ana banyak mendengarkan doa iftitah yang berbeda-beda. Memang banyak doa iftitah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pendek, Allahu akbar, subhanakallahumma rabbana
Subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini yang paling pendek. Ya, kalau misalnya kita takbir, makanya biasa mungkin antum bertanya, kenapa Pak Imam itu setelah takbir cepat sekali alhamdulillah tidak baca iftitah kan? Dia baca yang paling pendek dan hukumnya juga sunnah bukan wajib. Bahkan Imam Malik Al-Malikiyah melihat bahwasanya dia tidak disunnahkan ya iftitah itu. Makanya saya pernah sholat di Sudan yang madhabnya Malikiyah, dia sambung Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Ya jangan heran, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya tapi ini kita terapkan di Indonesia karena jangan sampai menimbulkan fitnah lagi. Ya, jadi ada juga wajhiyya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma kana dan seterusnya. Ada juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ada juga Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ada juga untuk qiyamul lail Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal arda alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdinil makhdud dan seterusnya sampai terakhir. Silahkan antum hafalkan yang terpendek. Gunakan dalam salat. Kalau antum mau hafal semua ganti-ganti juga tidak mengapa. Ganti-ganti. Dan ini yang bagus. Kata para ulama sebaiknya diganti-ganti. Kalau ada wirid dalam salat lebih dari satu ganti-ganti. Supaya tidak otomatis. Kan kalau sudah otomatis itu lama-lama tidak ditadaburi lagi maknanya. Tapi kalau diganti-ganti. Allahumma ba'id bain. Misalnya banyak-banyak dosa lagi. Kita baca Allahumma ba'id bain wa baina khataayaya kama ba'id. Ya Allah jauhkan aku dari perbuatan dosa. Kan begitu. Ya, jadi supaya kemudian ibadah kita itu tidak menjadi rutinitas belaka, tetapi memang kita mentadabburinya. Dan ini salah satu di antara hikmahnya mengapa wirid itu lebih dari satu, supaya kemudian kita lebih meraih kekhusyuan dalam salat itu insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mohon didoakan seluruh jamaah di sini untuk bisa masuk surga. Amin. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surga insyaallah. Ustaz, anak tetangga saya suka bermain bola pada jam-jam waktu kami istirahat. Kami sudah menegur tetapi masih tetap begitu. Bahkan orang tuanya tersinggung, bahkan tidak saling tegur sapa lagi. Dan para anak muda di sana selalu begadang sehingga suaranya besar dan mengganggu istirahat kami di malam hari. Apa hukumnya? Ya, kalau bisa pindah rumah saja. Ya. Memang kesialan itu ada pada 4 hal. Kesialan dan keberuntungan ada pada 4 hal. 1, istri atau pasangan. 2, adalah kendaraan. 3, rumah. 4, tetangga. 4 hal ini bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Ya, ada orang pasangannya surga sekaligus neraka bagi dia. Ada orang kendaraannya sudah mewah tapi dia tidak mengambil manfaat darinya. Ada orang rumahnya seperti istana tapi dia tidak tenang tinggal di dalamnya. Ada orang juga tetangganya. Ya, makanya mengapa dikatakan al-jaru qabla dar. Kalau Anda cari rumah, jangan cuma lihat kualitasnya, di mana letaknya, tapi lihat dulu siapa tetangganya. Al-jaru qabla dar. Cari rumah itu lihat dulu siapa tetangganya, kemudian lihat rumahnya. Tapi jika ada yang seperti ini, akhi, bersabarlah. Bersabar. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang dengannya dulu orang yang memusuhimu bisa menjadi teman yang baik. Akhirnya dia malu sendiri nanti itu. Ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan terakhir ya, ini kita simpan ini banyak sekali pertanyaan utang ini. Ya, ada orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengganggu tetangganya. Yang terganggu ini datang kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, itu tetangga saya itu selalu mengganggu saya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kasih keluar semua barang-barangmu ke jalan. Kasih keluar semua lemarimu, kasih keluar kursimu, ya. Akhirnya dia keluarkan semua barang-barangnya. Dia tidak tinggal di dalam. Setiap ada orang yang lewat, kenapa kau kasih keluar barang-barangmu? Dia bilang, saya tidak tenang tinggal di dalam rumah. Saya terganggu oleh tetangga. Akhirnya orang yang lewat ini mengatakan, la'anahullah, la'anahullah. Semoga dia dilaknat, semoga dia dilaknat. Jadi setiap orang yang lewat bertanya, dijawab begitu, dia mendoakan dia, la'anahullah, semoga dia dilaknat, semoga dia dilaknat. Akhirnya sampai ini kepada tetangga yang sering mengganggu itu, dia datang melapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, suruh dia kasih masuk barang-barangnya. Gara-gara dia saya dilaknat banyak orang. Apa kata Nabi? Qad la'anaka man fis sama' qabla ay yal'anaka man fil ardh. Sungguh yang di langit telah melaknatmu sebelum yang di bumi itu melaknatmu. Jadi mengganggu tetangga bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak para santri, jangan selalu buang-buang botol di rumah tetangga. Jangan. Enggak boleh, haram hukumnya. Ya, kita harus kalau sudah malam jangan teriak-teriak, dia seram tidak boleh. Ya, boleh jadi apa yang kalian hafal itu tidak berberkah.
kalau tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.